Dan yang menariknya itu tadi, berarti dari satu bagian ini sampai puncaknya Yesus disalibkan. Tuntutannya adalah karena dia sudah menyamakan diri sebagai Allah. Kekristenan tidak dinyatakan dari satu orang mengumpulkan banyak umat, enggak, tapi dari orang-orang di sekitarnya. Agak sulit ya melakukan verifikasi. Kenapa? Karena mimpinya itu sendirian kan. Dan ini menarik sih, dia sempat terdiam sebelum dia kemudian itu melakukan dan memberikan respon guys, memberikan jawaban kepada saya. Dan jawabannya itu luar biasa, karena jawabannya adalah dia mengatakan, ya ada sih, hidup saya menjadi lebih baik. Dulu saya orangnya agak arogan dan sombong, tapi setelah 10.000 kali ada perubahan dalam hidup saya. Dan yang lebih interestingnya adalah, saya mereply begini. Ketika kamu melakukan hal itu dan kamu menjadi orang yang lebih baik dengan usahamu sendiri, apakah kamu tidak takut kamu justru menjadi orang yang jahat di sisi yang lain? Terus dia bingung, maksudnya apa? Tapi temannya langsung nangkep guys. Temannya langsung nangkep. Ya. Orang ini belum nangkep, lalu dia tanya, kenapa sih senyum gitu ya mungkin ya? Lalu dia tanya, maksud Bapak tuh gimana? Gini, kalau kamu bisa dengan usahamu menjadi orang yang lebih baik, apakah kamu punya kecenderungan kemudian menjadi orang yang sombong rohani? Oh, dia tanya, sombong rohani itu maksudnya apa? Ya karena saya bisa melakukan usaha, saya menjadi orang yang lebih baik. Saya tidak menjadi seperti kamu yang mungkin tidak pernah punya niat atau melakukan usaha sekeras usaha saya. Ngerti nggak sih maksudnya? Guys, gini ya. Kekuatan kita yang kita lakukan dengan usaha kita sendiri itu menjadi kelemahan kita yang terbesar. Benar nggak? Kekuatan kita yang kita dapatkan dengan usaha kita sendiri itu menjadi sebuah kelemahan besar ketika kita ini justru bisa jatuh di dalam sebuah bentuk kesombongan. Nah ini gue tiba-tiba teringat kisah pencobaan Yesus di padang gurun. Lu tau nggak? Pencobaan pertama, ubahlah batu menjadi roti. Benar nggak? Ya. Ini bukan masalah Yesusnya lapar puasa 40 hari lalu dia pengen roti. Enggak sih. Tapi iblis tuh tahu sekali bahwa mengubah batu jadi roti itu as simple as. Kenapa? Karena Yesus tuh punya kuasa. Nangkep nggak sih esensinya? Esensinya gini. Kalau iblis itu tahu Yesus nggak maha kuasa, dia nggak akan mencobai mengubah batu jadi roti. Nangkep nggak sih? Karena Yesus punya kuasa itu. Dia bisa melakukan itu. Makanya yang dicobai adalah kekuatannya itu justru yang dijadikan sebuah sasaran tembak bagi iblis untuk menjatuhkan. Nah ini pelajaran juga sih buat kita ya. Maksudnya terlepas dari apa yang kita sedang pahami ya, hati-hati dengan kesombongan rohani sih. Hati-hati juga dengan apa yang kita rasa kita punya ya, entah itu materi, prestasi, jabatan, itu juga hati-hati banget. Kenapa? Karena iblis tuh paling suka melihat orang yang merasa dirinya punya kuasa. Nah, Alkitab itu mencatatnya gini, justru di dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan semakin nyata. Artinya kita nggak akan pernah mungkin bisa merasa kita mengalami kekuatan kuasa Tuhan kalau kita nggak lebih dulu lemah, fragile. Isn't that good ya? Maksudnya, wah itu filosofi hidup yang sangat luar biasa sih menurut gue ya. Artinya dalam kehidupan kita harus, pengakuan kita terhadap kerapuhan diri justru membuat kita menjadi kuat dan tahan banting di dalam Dia. Ya, ngerti ya maksudnya? Jadi kita harus akui dulu kita rapuh. Nah, kembali kepada topik tersebut, ini agak-agak jauh ya menyimpangnya. Jadi saya catatan gue ini hilang, jadi gue betul-betul totally apa yang aku udah persiapkan, aku coba sampaikan ya. Jadi yang pertama, Buddhism itu tidak percaya ada wahyu. Buddha Gautama itu tidak pernah berjumpa dengan sosok yang ilahi, lalu bicara kepada Buddha Gautama untuk melakukan sesuatu atau menuliskan kitab suci. Nggak ada. Ya. Jadi Hinduisme juga agak mirip. Ya, Hinduism itu kalau lihat sejarahnya itu kan sebuah keyakinan komunal di daerah India sana ya, India lah ya, India, mungkin daerah utaranya ya, namanya daerah Hindustan. Makanya jadi Hinduisme, ya, sebuah keyakinan yang diyakini dalam sebuah kelompok Hindustan. Mereka pun meyakini bahwa
dewa-dewa itu adalah sebuah avatar-avatar dari sosok pribadi yang ilahi. Tapi pertanyaannya gini, apakah Hinduisme percaya bahwa sosok pribadi yang ilahi ini itu personal atau impersonal? Ini menarik pertanyaannya. Kenapa? Apa sih bedanya personal impersonal? Bagi Hinduisme yang ilahi, yang namanya Sang Hyang Widi, ya, Allah itu tidak berpribadi. Jadi dia itu impersonal. Dia adalah sosok yang memang tidak bisa diraih oleh manusia, tidak bisa digambarkan oleh manusia, yang hanya bisa digambarkan avatarnya yang diwujud nyatakan dengan Trimurti kan, tiga, Wisnu, Brahma dan Siwa kan, ya, Wisnu, Brahma dan Siwa, ya, dewa yang menciptakan, yang merusak, yang menjaga dan memelihara gitu loh, ya. Nah, dewa-dewa ini kan gambaran lalu dinyatakan di dalam avatar-avatar yang lain. Ada ribuan, mungkin puluhan ribu. Nah, aku ingat waktu pengalaman di India waktu belajar, gitu juga ada taksi driver tanya, sorry sir, may I ask you something? Oh, okay, sure. What? Terus gue tanya, are you a Hinduism? Gitu. Dia bilang, yes, I am a Hinduism. Gitu. Terus kita langsung ngomong aja, do you know Jesus? Gitu. Terus dia jawab, oh, I know him so well. Gue kaget kan. Gue kenal dia sangat dekat. Jadi Hinduism ngomong, Jesus, I know him so well. Me and like Jesus is like best friend. We are best friend. itu pengalaman yang menarik guys. Gue waktu itu ada 3 orang di dalam taksi itu ya. Terus dengerin itu, wow, luar biasa sih. Artinya bagi Hinduism, orang-orang percaya ada pribadi yang ilahi. Whatever you call him, whatever. Ya lu mau namain dia apa? Selama dia diyakini mempunyai kuasa, kekuatan, dan itu adalah sosok yang ilahi, he will worship them. Dia akan sembah mereka gitu. Ya. Dan avatar ini kan seperti gampangnya, ya kalau kita mau ngomong sederhana ya, yang paling dekat dengan kita kan seperti film Sung Gokong. Ya, ada Sung Gokong, ada apa sih? Yang gemuk itu, yang babi ya. Itu sebenarnya gambaran tentang dewa-dewa, dan by the way mereka meyakini bahwa itu ada sebagai sebuah dewa. Misalnya si yang gemuk itu gambaran dewa kesuburan ya. Dan pada zaman dahulu dia sangat di-worship oleh perempuan. Kenapa? Karena mereka tuh membutuhkan melahirkan kan. Ya, butuh kesuburan. Nah, ini bentuknya dia worshiping ya. Kok lupa ya, Paikai ya, siapa sih ya. Dan pokoknya itu gambaran-gambaran yang sebenarnya dinyatakan di dalam Hinduisme. Kembali, apakah mereka percaya ada wahyu? Enggak ya, enggak ada itu sebuah momen ketika sang ilahi itu datang kepada seseorang sosok lalu dinyatakanlah, singkapkanlah akulah Tuhan gitu dan lain sebagainya. Itu enggak. Jadi kalau kita ngomong tentang agama, langsung kita bisa membedakan ada yang non wahyu, tidak ada penyataan secara ilahi langsung kepada manusia, tapi ada yang mengklaim punya wahyu. Nah, kalau kita mau mengklaim punya wahyu, kita langsung bisa identify ya, Islam, yaitu Kristen, Yudaisme ya. Itu golongan kelompok agama yang percaya bahwa Allah menyatakan diri. Nah, ini kita ngomong tentang Allah menyatakan diri. Ini sangat menarik sekali, teman-teman. Jadi waktu saya coba belajar, wahyu khusus itu adalah selalu ada momentumnya. Ya. Gini, jadi artinya selain agama itu dilihat dan punya irisan tentang wahyu, tapi agama juga tidak terlepas dari sejarah. Nah, ada sebuah buku, itu bagus ya, Karen Armstrong, seorang agnostik guys. Dia buat buku sejarah Tuhan. Itu bukunya tebal banget, itu 600, saya punya tuh bukunya, ya, Karen Armstrong. Nah, dia tuh seorang agnostik, dia percaya ada Tuhan, tapi agnostik kan gini, Tuhan pernah bisa dipahami. Nah, di dalam semua babnya, apa yang dia lakukan? Dia menyelidiki tentang faktor sejarah-sejarah dan gimana awal muasal wahyu tersebut diturunkan, dan kemudian orang yang mengklaim dapat wahyu itu mengajarkan dan mendapatkan umat. Jadi Karen Armstrong ya, ini kalau baca ini, wah kadang-kadang bisa
bisa memicu perkelahian sih. Mungkin kalau Karen Armstrong ada di Indonesia ya, itu bisa jadi penistaan agama sih mungkin ya. Tapi anyway, yang dia lakukan adalah sebuah studi ilmiah, akademis banget. Dia tidak membuat diskriminatif atau menjelekkan. Tapi waktu membaca itu ya sangat menarik sekali gitu, sangat menarik. Ya. Jadi kalau kita ngomong tentang wahyu misalnya, contoh aja, kita nggak mungkin membahas secara dalam ya, misalnya ya. Saya punya bukunya Sirah Nawawiyah ya. Sejarah Nawawiyah itu sebuah sejarah dari sang nabi ya. Kehidupan hari-harinya, waktu masa kecilnya, itu ditulis sebuah Sirah Nawawiyah. Bukunya juga tebal sekali ya. Nah dari situ kita bisa pelajari, bisa melihat. Ini lagi-lagi ngomong sejarah ya guys. Jadi siapapun kita yang hari ini Nasrani atau Kristen, gua mau mengajak kita mendengarkan ini tidak dengan sebuah semangat ingin memusuhi atau menjauhi. No, ya sama sekali tidak. Kita ini NKRI, kita percaya bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan, kita Roma pasal 14, dan kita menghormati Bhinneka Tunggal Ika, kita bersyukur lahir di dalam negara Pancasilais yang ketuhanan yang Maha Esa, yang kita yakini adalah sebuah bentuk pemersatu bangsa kita. Jadi walaupun kita ini berbeda, kita bertoleransi. Tapi ingat ya, toleransi itu membutuhkan sebuah kepastian tentang keperbedaan. Jadi kita nggak bisa ngomong mengklaim semua agama sama saja, nggak mungkin. Karena waktu kita ngomong semua agama sama saja, ya nggak ngapain lagi pakai toleransi, lawong sama. Ya, bener nggak? Ya. Toleransi itu harus ada yang berbeda dulu. Begitu ada yang berbeda, baru kita bertoleransi, memahami, menghormati seseorang dengan pandangan yang berbeda dengan kita dan tetap menerima orang tersebut. Nangkep nggak sih? Gini loh, kita ini orang Kristen aja banyak yang berbeda pendapat kok. Tapi masa waktu berbeda pendapat terus kita memusuhi? Kan enggak kan? Kayaknya dua hal yang berbeda. Ingat ya, Yesus datang itu untuk menebus manusia yang berdosa. Betul nggak? Ya. Tapi Yesus tuh membenci dosa. Tapi yang dibenci itu bukan orangnya. Makanya kita tetap harus menerima orang berdosa. Kenapa? Karena Yesus menerima kita orang berdosa. Walaupun Yesus itu menolak, membenci dosa tersebut. Jadi ada dua hal yang penting gitu ya. Ya termasuk juga misalnya kita ngomong LGBT. Ini kalau ngomong etika ya. Ya mau dia LGBT, mau dia misalnya mucikari sekalipun, penjahat paling besar sekalipun, kita harus yakin bahwa Allah pun, Yesus pun mengasihi. Bahkan sekarang misalnya lagi perang nih, si Rusia sama Ukraina ya, walaupun kita itu gemes ya, misalnya sama orang, sama pembesar, sama presiden yang memutuskan untuk kok memerangi, kan itu aduh kok udah zaman gini ada perang gitu kan, banyak keluarga yang akhirnya nggak punya rumah, bayangin ya, anak-anak terbengkalai, orang tua lansia dan sebagainya. Tapi gimana pun juga kita berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ya kita tetap harus yakin Tuhan tuh mengasihi Putin tapi membenci keputusan Putin gitu. Ya anyway, kembali kepada bagian ini. Jadi yang mau gue highlight adalah waktu kita bicara tentang ini, kita pure ngomong tentang akademis. Jadi kita tidak mau, sekali lagi, punya semangat untuk mendiskriminatif, untuk mendiskreditkan, untuk apalagi menghina agama-agama yang lainnya. Enggak. Ya. Nah kembali kepada tadi Islam. Islam, kalau kita bicara dalam Sirah Nawawiyah, klaim tentang wahyu itu dinyatakan melalui seorang nabi kan. Itu Nabi Muhammad. Ya long short story lah ya. Cerita pendeknya adalah di dalam sebuah gua Hira pada waktu itu kan dia lahir tahun gajah ya, lalu dia besar. Nah dalam masa-masa dia besar itu dia berkali-kali berjumpa dengan orang-orang Kristen. Nah ini sangat menarik. Perjumpaan itu ya kemudian memberikan sebuah confidence buat Nabi Muhammad pada saat itu. Ya. Banyak sih catatan sejarahnya. Salah satunya adalah seorang pendeta yang pernah ngomong bahwa Muhammad ini akan menjadi nabi yang terakhir. Itu sudah ada. Waktu dia masih kan dia kan ditinggal mati ya oleh orang tuanya kan. Lalu kemudian dia dibesarkan oleh pamannya kan. Ya. Jadi pamannya ini membesarkan sang nabi itu ikut berdagang. Ya, di dalam perjalanan itu sang nabi tuh punya banyak interaksi dengan orang Kristen, bukan cuma Kristen, pendeta-pendeta. Tetapi masalahnya adalah yang ketemu oleh sang nabi ini adalah pendeta-pendeta yang saat itu masuk dalam konteks bidat. Ya. Bidat tuh gini, keyakinan Kristen yang menyeleweng. Misalnya salah satu nebiotisme.
Ya. Nah, gambaran-gambaran ini yang ketemu akhirnya yang didapati oleh sang nabi adalah informasi yang nggak clear. Ya. Yang nggak clear, salah satunya yang dituliskan kemudian di dalam konteks Al-Quran ya, dalam Wahyu, itu kaitannya dengan hal-hal yang mirip sekali dengan apa yang ada di dalam Alkitab, tapi isi itu beda. Misalnya contoh tentang Yesus mati atau enggak. Tahu nggak sih? Itu kan sangat menarik ya. Karena di Al-Quran Isa itu kalau kita mau ngomong identifikasi ya, kita ngomong-ngomong ya ini nggak mau oversimplified lah ya. Kita ngomong lah, asumsinya banyak orang ngomong Isa sama Yesus itu adalah pribadi yang satu. Tapi dituliskan dalam dua kitab yang berbeda. Menurut saya ya ini banyak penjelasan, tapi kalau buat saya kok yakin ya, yang Isa di dalam Al-Quran dan Yesus di dalam Alkitab itu dua pribadi yang berbeda. Dan salah satunya adalah peristiwa tentang penyaliban. Karena di dalam Al-Quran, Isa itu tidak mati, tapi Yudas itu diserupakan wajahnya seperti Yesus gitu. Ya, ini lagi-lagi ada banyak teori sih ya, banyak teori. Atau misalnya kisah tentang siapakah ibu Yesus. Nah, itu di dalam Al-Quran, beberapa catatan itu sang nabi kelihatannya sulit membedakan antara Maria dan Maryam. Maryam itu adalah Miriam. Nah, Miriam ini hubungannya dengan siapa? Dengan kakaknya Musa. Ya. Tapi Maria ini ibu Yesus. Nah, di dalam Al-Quran itu ada kata yang menunjuk kepada Miriam, tapi diidentifikasi sebagai ibunya Yesus. Nanti kita bisa banyak gambaran sih. Tapi anyway, gue bukan mau ngomong kesalahan-kesalahan yang perbedaan, enggak sih. Tapi dari situ saja kita bisa mendapatkan sebuah seperti afirmasi bahwa ketika sang nabi mendapatkan wahyu, semua pengalaman di dalam masa pemuda remajanya itu tidak seketika hilang gitu loh. Ya, tidak seketika hilang. Ya, gimana dia bisa mendapatkan kisah-kisah itu? Apakah Tuhan itu menyatakan dirinya langsung kepada sang nabi? Ya, I don't know gitu loh. Karena kan gini, wahyu itu kan kalau sudah ngomong wahyu yang didapatkan dengan mimpi kan agak sulit ya melakukan verifikasi. Kenapa? Karena mimpinya itu sendirian kan. Ya, dapat mimpi. Ini salah satu kisah lagi misalnya. Ketika sang nabi itu menikah dengan seorang janda kaya namanya Khadijah. Ya. Nah, konon Khadijah ini juga latar belakangnya itu Katolik. Makanya kemungkinan besar sang nabi waktu menikah mungkin ya, I don't know ya. Mungkin dalam tradisi Kristen juga sih. Kemungkinan sih begitu ya. Karena kan waktu itu ada banyak, jadi pergumulan pada saat itu kan zaman Zahiliyah ya. Pada saat sang nabi ini besar itu kan zaman Zahiliyah ya. Jadi banyak orang tuh nyembah patung, nyembah berhala, dan termasuk salah satunya Kristen dianggap nyembah berhala karena dia menyembah ada 3 gitu loh. Jadi ini lagi-lagi ada di Al-Quran tuh ada juga sih. Jadi janganlah kamu mengatakan bahwa Allah itu beranak. Ya. Nah, itu ada sebuah sejarah juga yang bisa diklarifikasi bahwa kenapa mereka menangkap itu? Karena banyak ajaran sesat pada saat itu yang mengajarkan bahwa Allah itu nikah sama Maria, muncullah Yesus gitu. Dan sekali kita nggak bisa menyalahkan siapapun, ini kan pilihan pada saat itu dan kita nggak bisa mengulang sejarah, guys. Tapi intinya yang mau gue bagiin adalah beda banget gitu loh waktu kita bicara tentang wahyu yang diturunkan kepada sang nabi. Ya. Bedanya apa? Bedanya waktu Yesus lahir, datang, itu wahyu yang dinyatakan itu tidak kepada satu orang pribadi. Ini sangat menarik sih. Jadi gue waktu belajar ini ya cukup merinding sih. Maksudnya, wahyu itu dinyatakan kepada siapa sih? Kalau kita mau ngomong ya, pertama dinyatakan kepada, misalnya yang paling sederhana, Maria dan Yusuf. Betul nggak? Yusuf waktu dapat wahyu itu apa yang dia lakukan? Dia langsung kumpulin banyak orang gitu. Terus ngomong, wah aku sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, ada Maria ini yang mengandung sang Mesias. Begitu? Enggak loh. Yusuf apa yang dilakukan? Dicatat apa? Dia diam-diam ingin menceraikan Maria. Dia takut. Gimana dengan Maria? Maria diam.
Dia nggak ngumpulin banyak orang. Lalu apa yang heboh kalau gitu ketika sang raja ini lahir, apa yang heboh? Yang heboh justru dari timur. Siapa? Orang Majus. Ini nih aneh banget gitu loh. Wahyu justru dinyatakan melalui apa? Melalui wahyu umum, bintang itu. Bintang, lalu seketika orang-orang Persia ini rapat gitu ya, rapat sinode gitu. Lalu memutuskan untuk pergi mencari sang raja tersebut. Ini sekali lagi ada banyak penafsir yang mengatakan kenapa orang-orang timur, orang pintar ini itu kemudian bisa mengetahui tentang bintang tersebut. Karena konon ketika Israel dibuang ke Babel, ya, jadi mereka itu mendapatkan berkas-berkas, catatan-catatan tentang perjanjian lama yang mungkin diambil oleh orang-orang di Babel itu, kemudian dipelajari. Kan itu faktor kebudayaan kan. Pelajari, lalu mereka sepertinya meyakini tentang bintang tersebut. Nah, akhirnya orang Majus ini berangkat, guys. Dan waktu berangkat apa yang terjadi? Bersinggunganlah dengan siapa? Pembesar saat itu kan, Herodes kan. Benar gak sih? Lalu apa yang terjadi? Ini konfirmasi tentang sebuah wahyu khususnya. Herodes ini kok ya bisa percaya gitu loh. Dan gini loh. I mean, this is not using our common sense. Logika umum lah. Kalau gua itu sudah punya tahta, kalau gua sudah punya jabatan di sebuah otoritas Romawi yang sangat luar biasa. Dengar ada raja lahir, dan raja itu tidak punya artileri. Ya, lahirnya di kandang binatang. You know what I mean? Gak usah juga kebakaran jenggot kali. Santai aja, lemesin. Kan gitu ya. Tapi enggak loh. Gara-gara informasi tersebut apa yang terjadi? Muncullah undang-undang saat itu. Undang-undangnya apa? Semua anak laki-laki harus dibunuh. Gila nggak? Coba bayangin. Jadi ada Majus. Ini wahyunya ya, verifikasinya ya. Yusuf dan Maria yang diam-diam dia nggak ngumpulin banyak orang. Ya sangat berbeda tentu dengan Islam ya. Kalau kita ngomong Islam kan ada 2 kota ya sebenarnya. Ada Medina, ada Mekah kan. Ya, memang walaupun sekali lagi saya juga ini catatan sejarah, walaupun ada sedikit bagian, ya bukan sedikit sih, ada kaitannya dengan peperangan dan lain sebagainya. Dan anyway, by the way ya, Kristen pun punya banyak catatan merah tentang peperangan, perang salib misalnya, ya, yang waktu itu Paus juga memutuskan bahwa mereka yang percaya pada Yesus harus membabat habis semua orang-orang. Itu juga ada catatan merah sejarah, harus diakui, tapi di Islam juga ada. Ya. Jadi ada sebuah invasi-invasi, begitu udah menduduki sebuah bangsa tersebut, mereka harus mengucapkan kalimat syahadat dan lain sebagainya. Tapi anyway, kita nggak akan bahas itu. Yang gua mau bahas adalah kekristenan tidak dinyatakan dari satu orang mengumpulkan banyak umat, nggak, tapi dari orang-orang di sekitarnya. Para gembala misalnya. Para gembala ini dicatat tuh gembala-gembala, plural, jamak guys. Jamak tuh nggak satu gembala. Ngerti nggak sih maksudnya? Kenapa ditulis gembala-gembala? Karena kalau satu gembala bisa jadi dia halusinasi, ngerti nggak sih? Dia cuma lihat cahaya sendirian gitu. Tapi nggak begitu kejadiannya. Kejadian itu banyak gembalanya. Yang lihat terang yang sangat ajaib itu banyak gitu loh. Ya, karena kita bisa membayangkan atmosfernya kan. Lu lihat nggak? Lihat. Iya. Lu lihat nggak? Lihat juga. Lu lihat nggak? Lihat. Berarti gue nggak halusinasi. Gue bukan karena tadi malam begadang lembur terus tiba-tiba gue bangun kurang tidur ngelihat sesuatu penampakan, kan nggak gitu guys. Penampakan tuh nggak pernah rame-rame. Ngerti nggak sih? Halusinasi tuh nggak pernah rame-rame. Halusinasi itu sifatnya selalu subjektif. Orang lain nggak lihat, dia lihat sendirian, tuh halusinasi, halu namanya. Tapi kalau rame-rame ngelihat, ya tapi anyway, inilah menurut gua ya, salah satu keunikan dari iman Kristen ketika wahyu yang khusus itu dinyatakan. Nah, bukan hanya sekedar bukan sekedar orang-orang. Kita tahu ya kisahnya ya, setelah Yesus itu lahir dan dia besar, apa yang dilakukan? Melakukan mujizat kan. Dan mujizat tuh nggak main-main guys. Ya. Dari yang mata melihat, buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati bangkit lagi guys. Dan sekali lagi ini tanda ya, ini miracle. Jangan kita pikir wah kalau gitu sekarang juga kita harus percaya Yesus kalau dia melakukan mujizat buat kita, enggak sih. Jadi konteks dalam pada saat itu adalah menjelang akhir zaman. Akhir zaman adalah kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Ya. Kedatangannya sudah datang, dia tanda-tanda itu untuk mengkonfirmasi dirinya adalah
Mesias yang dijanjikan. Dan sekali lagi catatan yang lebih menarik adalah Yesus ketika melakukan mujizat tak pernah menggunakan kata atas nama siapapun. Nggak pernah in the name of Jesus gitu ya. You are blind, now you can see. Nggak pernah guys. Yesus selalu memberikan sebuah gambaran bangkit. Bangunlah. Ngeludah, taruh di mata, melihat. It's so amazing gitu. Ya. Dan buat gue catatan yang sangat menarik tentang wahyu khusus yang dinyatakan di dalam pribadi Yesus, lo tau gak apa? Selama dia hidup tidak pernah melakukan sebuah kesalahan apapun. Petrus, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, lupa, nanti mungkin coba bisa lihat ya. Dia tidak pernah berbuat dosa. Walaupun dia telah dicobai, tapi dia tidak pernah berbuat dosa. I mean man, siapakah di bawah kolong langit ini manusia yang bisa mengklaim dirinya tidak pernah berbuat dosa? Nggak ada. Kecuali Jesus Christ. Maka dia menjadi anak domba yang sempurna. Yang tak bercacat celah. Ya. Yang bisa menebus, mengampuni dosaku dan dosamu. Ya. Nah, dari sinilah kita bisa dapatkan dapatkan sebuah pelajaran ya. Jadi ya Yahudi sama Kristen ya kita nggak bisa bedakan ya, karena penyataan diri kan bedanya adalah Yahudi atau Yudaisme itu masih menunggu Sang Mesias untuk datang, mereka menolak Yesus. Dan by the way itu juga yang sangat menarik sih. Kenapa? Karena kematian Yesus itu salah satu alasan yang paling besar menurut gue. Alasannya Yesus mati adalah karena orang Yahudi merasa dirinya Yesus menyamakan dirinya sebagai Allah. So he must be crucified. Dia harus disalibkan. Ya. Padahal itu juga yang menjadi sebuah gambaran kenapa kita hari ini Kristen percaya Yesus adalah Allah. Karena Yesus bukan hanya mengklaim dirinya Allah. Ya, kan ada banyak orang ngomong, Yesus nggak pernah ngomong tuh, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Tapi kalau melihat catatan di Alkitab banyak sekali. Tapi dalam nuansa yang berbeda ya, dengan metode yang berbeda. Misalnya Thomas. Ya. Begitu Yesus bangkit, Thomas mengatakan, apakah itu engkau? Ya cucukkanlah tanganmu. Ya setelah dia mencucukkan tangannya dalam bekas paku Yesus, ya Allahku ya Tuhanku. Dan Yesus tidak menolak penyembahan dari Thomas. Itu salah satu contoh. Ya. Dan berkali-kali Yesus mengklaim itu kan. Ya. Di dalam kitab Yohanes, Yesus pernah berkata kan, before Abraham was, I am. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris itu bagus. Sebelum Abraham ada, aku terus-menerus ada. Dan pada saat itu apa yang terjadi ketika orang Yahudi mendengar itu? Wah, gila nih. Ini orang ini menyamakan dirinya dengan Tuhan nih. Responnya sederhana orang Yahudi saat itu. Mau mengambil batu membunuh Yesus. Kenapa? Karena bagi mereka, orang yang sudah mengklaim dirinya sama dengan Allah itu patut dibunuh. Ya. Dan yang menariknya itu tadi. Berarti dari satu bagian ini sampai puncaknya Yesus disalibkan. Tuntutannya adalah karena dia sudah menyamakan diri sebagai Allah. Karena mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Ya. Oke, baru bahas satu topik aja panjang ya, lumayan ya. Tapi anyway kalau kita ngomong tentang kekristenan, kita udah dapetin. Jadi kita dapat bahwa agama itu dibagi dua, ada yang non wahyu, ya, ada yang percaya ada wahyu. Nah kita tinggal melihat ya, sekali lagi ya guys, saya membagikan ini supaya kita tetap saling menghormati, saling mengasihi sesama walaupun beda agama, beda suku, ya, beda status ekonomi, kita saling mengasihi karena itulah Yesus memanggil kita, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sama manusia, siapapun dia, manusia, tanpa apa embel-embelnya, agamanya, kekayaannya, apapun dia gambar dan rupa Allah guys. Jadi bagaimana kita respect God, kita respect others gitu ya. Dan golden rule ingat ya, apapun juga yang orang lain ingin untuk kamu perbuat orang lain perbuat kepada kita, perbuatlah itu lebih dahulu. Itu golden rule. Jadi apapun yang, kalau kamu mau dihormati, hormati lebih dahulu. Kalau kamu sudah menghormati, kamu nggak dihormati baik, that's okay. Itu bukan bagianmu untuk memikirkannya. Tapi yang pasti, kalau kamu mau diperlakukan baik, perlakukan lebih dahulu baik. Ya. Tapi kembali kepada yang aku mau ngomong tadi, kita harus bisa membedakan. Ya, membedakan bahwa Islam sama Kristen itu beda. Ya, tapi kita tetap mengasihi Muslim. Muslim itu penganut agama Islam kan. Ya, walaupun kita berbeda secara keyakinan. Ya. Nah dari situ kita bisa belajar wahyu
kalau dinyatakan kepada pribadi satu, memang agak sulit, harus diakui. Bagaimana memverifikasinya, karena cuma sang nabi yang mendapatkan mimpi tersebut. Oke? Tapi kekristenan itu muncul justru dari sebuah komunitas, dari orang-orang yang di luar memberikan sebuah verifikasi, ya, bahwa inilah Mesias, inilah Raja. Bahkan ketika Yesus lahir dan besar pun, dia tidak pernah mengumpulkan, mengatakan, aku dan melakukan, misalnya, nggak pernah. Ya, yang dilakukan pernah satu kali, Anda tahu ya? Waktu Yesus dibaptis. Dan itu pun bukan Yesus yang bikin, guys. Terdengarlah suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Dari surga. Ya. Jadi penyataan wahyu khusus, kalau di dalam Islam itu dinyatakan, wahyu khususnya itu dinyatakan di dalam Al-Quran. Ya, ini bedanya. Tapi kalau dalam Kristenan, wahyu khusus itu dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus, ya. Jadi yang satu Allah menjadi kitab Quran, ya, dinyatakan melalui sang nabi, ya. Yang satu Allah menjadi manusia, ya, dan dia berfirman dan dicatat di dalam Alkitab kita. Nah, kiranya sharing gue ini bisa menolong kita lah ya, paling nggak. Buat lo yang Kristen, sekali lagi guys, yuk kita saling mengasihi mereka yang berbeda, tapi pastikan dulu bahwa lo Kristen benar-benar mengerti dan memahami apa yang menjadi keunikan kita sebagai orang Kristen, bagaimana wahyu itu diturunkan, dan bagaimana kita menghidupi kekristenan. Sekali lagi gue mau mengajak teman-teman sekalian juga untuk menghidupi Injil, bukan hanya sekedar bicara tentang Injil Kristus. Dan kiranya kita tetap sehat semuanya guys. Nantikan gue minggu depan lagi, dan thank you buat teman-teman yang udah support. Ya, kalau ada virtual gift, kalian bisa kasih virtual gift atau komen, atau ada polling, atau apapun juga, itu means a lot for me sih, untuk pelayanan ini ke depannya. Ya, oke. Thank you buat istri gue yang mensupport. God bless you all, tetap sehat, Soli Deo Gloria. Gue Joy Manik, gue pamit. Bye-bye.